Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintin Agustin dari kelas 1D, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan-landasan pendidikan. Nah, landasan secara leksikal adalah landasan merupakan dasar, titik tolak, atau tumpuan. Nah, titik tolak dibedakan menjadi dua sifat. Yang pertama bersifat konseptual, contohnya landasan pendidikan. Yang kedua bersifat material, contohnya landasan udara atau pesawat terbang. Titik tolak bersifat konseptual identik dengan asumsi. Nah, asumsi di sini dibedakan menjadi 3. Pertama, aksioma yang memiliki arti berharga atau sesuai. Yang kedua ada postulat yang merupakan keterangan yang benar. Dan yang ketiga ada premis tersembunyi, pernyataan yang dipahami dan tidak tersurat. Pendidikan dibedakan berdasarkan sudut pandang yaitu 2. Pertama, praktek pendidikan. Adalah kegiatan seseorang atau sekelompok atau lembaga untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, bantuan pendidikan ini bisa berupa pengolahan secara makro dan mikro, juga bisa berupa pengolahan bimbingan, pengajaran, belajar, dan latihan. Yang kedua ada studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Nah, bisa disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak atau dasar dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan sangat penting dan berpengaruh kepada baik peserta didik ataupun pendidiknya. Pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan yang nasional. Yang keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret atau nyata. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan yang menjadi tolak ukur dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Pertama ada landasan religius pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari agama. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Nah, landasan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat pendidikan, keyakinan nilai sumber, dan keyakinan terhadap hakikat manusia, juga hakikat pengetahuan dan kehidupan yang lebih baik dijalankan ke depannya. Aliran filsafat yang dikenal sampai saat ini ada idealisme, progresivisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Yang ketiga ada landasan yuridis, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat ada landasan kultural, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kebudayaan dan pendidikan yang memiliki hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan oleh penerus selanjutnya sebagai warisan budaya. Nah, yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi atau empiris pendidikan. Makna dan kedudukan masing-masing yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi.
Nah, pengetahuan atau knowledge, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Yang keenam ada landasan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Yang ketujuh ada landasan psikologi. Nah, landasan ini memberikan pemahaman kepada peserta didik yang berkaitan dengan kejiwaan. Asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, asas tutur Handayani. Asas ini inti dari sistem Amung perguruan yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan dikembangkan oleh R.M.P. Sostrokartono. Beliau menambahkan 2 semboyan, yaitu Ing Ngarsatung Tung Tulada dan Ing Madya Margun Karsa. Nah, yang kedua ada asas kemandirian dalam belajar. Nah, asas ini mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Yang ketiga ada asas belajar sepanjang hayat atau in lifelong learning. Nah, asas ini adalah sudut pandang dari sistem terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang merancang dan diimplementasikan dengan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir ada fungsi landasan pendidikan. Tidak hanya tertuju pada aspek keterampilan saja, melainkan kepada pengembangan wawasan kependidikan. Adapun fungsi landasan pendidikan adalah memberikan dasar konseptual dalam rangka praktek dan studi pendidikan yang dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan, pengucapan, atau materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.